Ringkasan Part 1, Siti, seorang wanita berusia 40-an yang telah mengabdikan diri merawat ibunya, merasa kehidupan penuh kesulitan. Suatu pagi, saat bersiap untuk bekerja, Siti memutuskan untuk menggunakan bedak pemberian ibunya sebagai tanda penghargaan atas kebaikan Pak Rudi dan nenek yang telah memperlakukannya dengan baik. Ia merasa bedak itu bukan hanya sekadar kosmetik, tetapi simbol rasa terima kasih yang tulus. Namun, setelah mengoleskan bedak itu ke wajahnya, Siti merasa ada yang berbeda. Selama perjalanan menuju rumah nenek, ia merasa ada pandangan berbeda dari pemuda-pemuda di jalanan, bukan ejekan, tetapi tatapan takjub. Sesampainya di rumah nenek, ia memasuki rumah dan disambut oleh seorang pembantu yang kaget melihatnya masuk tanpa izin. Ketika Siti melihat pantulan dirinya di pintu kaca, ia terperanjat. Di sana, ia melihat seorang wanita muda yang cantik, tampak sekitar 25 tahun, dengan wajah halus dan berseri-seri, jauh berbeda dari wajah keriput dan gigi tonggos yang biasa ia kenal. Siti berdiri terdiam di depan cermin, masih terkejut dengan perubahan yang baru saja terjadi. Wajahnya yang dulu keriput dan lelah kini tampak muda dan cantik, seperti wanita berusia 25 tahun. Ia merasa cemas dan bingung, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Pembantu yang tadi menatapnya dengan heran, akhirnya bertanya, "Siapa kamu, Mbak? Kok bisa masuk ke sini?" Siti merasa panik, berusaha berpikir cepat. Jika ia mengatakan bahwa perubahan itu disebabkan oleh bedak pemberian ibunya, pembantu itu pasti tidak akan percaya. Bahkan, ia mungkin akan dianggap penipu. Siti memutuskan untuk menjawab dengan hati-hati. "Saya, Siti, ponakan dari Ibu Siti yang bekerja di sini. Nama kami memang mirip. Saya datang untuk menggantikan bibinya yang sedang sakit," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Pembantu itu memandangnya dengan penuh keraguan, tetapi akhirnya mengangguk. "Oh, begitu ya. Baiklah, silakan masuk. Tapi nanti kamu harus menunggu sebentar. Saya akan memberitahu Pak Rudi," katanya, lalu pergi dengan langkah tergesa-gesa. Tak lama setelah itu, Rudi masuk ke ruang tamu. Ketika melihat Siti yang tampak begitu muda dan cantik, ia terhenti sejenak, mulutnya sedikit ternganga. "Siapa wanita ini?" tanyanya dengan kaget, matanya menyapu Siti dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siti bisa merasakan tatapan takjub itu, dan dalam hati ia merasa cemas, khawatir penjelasannya tidak akan diterima. Dengan tenang, Siti menjelaskan lagi, "Saya Siti, ponakan dari Ibu Siti. Saya datang menggantikan bibi saya yang sedang sakit. Nama kami memang mirip, jadi mungkin ada kebingungan." Ia berusaha terlihat meyakinkan, tidak ingin Rudi merasa curiga atau berpikir aneh tentangnya. Rudi tampak berpikir sejenak, kemudian mengangguk, meskipun wajahnya masih terlihat penuh keheranan. "Oh, baiklah. Terima kasih sudah datang. Nenek sedang di kamarnya, kamu bisa masuk. Terima kasih sudah menggantikan bibi." Siti merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu diterima. Rudi akhirnya pergi untuk mengurus keperluan lainnya, dan Siti segera melangkah menuju kamar nenek. Ia merasakan perasaan yang campur aduk, antara kebingungan dengan perubahan fisiknya yang tak bisa dijelaskan, dan rasa takut bahwa semua ini akan terbongkar. Saat ia memasuki kamar nenek, nenek itu sedang duduk di tempat tidur, menatapnya dengan senyum lembut. "Siti, kamu tampak berbeda hari ini. Apakah kamu merasa lebih baik?" tanyanya dengan suara pelan, namun penuh perhatian. Siti tersenyum dan mendekatkan dirinya pada nenek. "Saya baik-baik saja, Nek. Terima kasih telah menerima saya. Saya akan merawat nenek dengan sebaik-baiknya, seperti yang telah diajarkan kepada saya." Ia duduk di samping tempat tidur nenek, merasa lebih tenang saat mendengar kata-kata nenek yang penuh kasih. Namun, meskipun ia terlihat tenang, di dalam hati Siti masih ada banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Bagaimana bisa bedak pemberian ibunya memberikan perubahan yang begitu besar pada wajahnya? Ia merasa bingung, namun satu hal yang pasti, ia harus tetap fokus pada pekerjaannya. Nenek membutuhkan perawat yang baik, dan itu adalah tugas yang harus ia lakukan dengan sepenuh hati. Hari itu, setelah selesai bekerja, Siti mengucapkan selamat tinggal kepada nenek di kamar, lalu melangkah menuju ruangan kerja Pak Rudi untuk berpamitan. Ruangan itu tampak rapi dan teratur,
dengan beberapa dokumen dan komputer yang menunjukkan betapa sibuknya pengusaha muda itu. Pak Rudi, yang masih muda dan tampan, sedang duduk di mejanya, memonitor pekerjaannya dari rumah. Meskipun tampak mapan, ada kesan kesepian yang menyelimuti dirinya. Ia belum menikah, dan Siti tahu betul alasan di balik keputusan itu. Pak Rudi ingin fokus merawat neneknya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia khawatir jika menikah, neneknya akan terlantar, dan takut istrinya nanti tidak bisa menerima keberadaan nenek yang sudah menua. Siti merasa terharu melihat perhatian Pak Rudi pada neneknya. Pak Rudi tersenyum saat melihat Siti, dan sebelum Siti pamit, ia memberikan beberapa lembar uang kepada Siti. Ini untuk membeli obat untuk bibi Siti. Tolong sampaikan salam saya untuk bibi. Pekerjaan kamu luar biasa, Siti, sama bagusnya dengan bibi kamu. Terima kasih sudah merawat nenek dengan penuh perhatian, katanya dengan tulus. Siti mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan keluar dari ruangan Pak Rudi. Ucapan itu membuat hatinya hangat. Di kontrakan, ia segera berlari ke kamar kecilnya. Ketika ia melihat ke cermin, ia terkejut, wajahnya yang sebelumnya tampak seperti wanita berusia 40-an kini terlihat sangat cantik. Wajahnya halus dan berseri, seperti wanita muda yang berusia 25 tahun. Ia tertegun, tak bisa mempercayainya. Tiba-tiba, ia merasa bingung sekaligus gembira. Siti merasa ingin memastikan lagi, jadi ia pergi ke kamar mandi dan mandi untuk menyegarkan diri. Setelah selesai, ia kembali ke kamar dan menatap dirinya di cermin. Kali ini, ia terkejut sekali lagi. Wajahnya yang muda dan cantik tiba-tiba berubah kembali menjadi wajah tua yang ia kenal, seperti yang ia lihat setiap hari, penuh keriput dan kelelahan. Ia merasa panik, bingung, dan heran dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Namun, Siti segera teringat pada bedak pemberian ibunya yang selalu ia simpan dengan hati-hati. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil bedak itu dan mulai mengoleskannya ke wajahnya. Seiring dengan sentuhan bedak itu, wajahnya mulai berubah lagi, kembali muda, cantik, dan berseri-seri. Siti terperangah melihat dirinya di cermin, merasa seperti ada keajaiban yang terjadi. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ia hentikan. Ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, tetapi ada perasaan yang sangat dalam di hatinya. Ia memandangi wajah cantiknya yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia miliki. "Ibu," ucap Siti dengan suara bergetar. "Terima kasih, Ibu, untuk warisan ini." Ia mengusap air matanya, tak sadar bahwa hatinya begitu rindu pada ibunya. Selama ini, Siti merasa bahwa penampilan fisiknya adalah kekurangan terbesar dalam hidupnya, tetapi kini, dengan bedak pemberian ibunya, ia merasakan perubahan yang begitu besar, bukan hanya pada penampilannya, tetapi juga dalam perasaan dirinya yang lebih percaya diri. "Aku bisa menjadi cantik, akhirnya," bisiknya dalam hati, seolah tak percaya bahwa ini nyata. Bedak pemberian ibunya telah memberinya kesempatan untuk melihat dirinya dalam cahaya yang berbeda, dan Siti merasa sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Namun, di balik rasa syukur itu, ada kerinduan yang dalam terhadap ibunya yang sudah tiada. Air mata terus mengalir, tetapi kali ini Siti merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar. Ia merasa lebih dihargai, lebih hidup. "Terima kasih, Ibu. Ini adalah warisan yang paling berharga yang pernah kau beri padaku," ucapnya lagi, merasa penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Pagi itu, Siti bangun dengan perasaan campur aduk. Setelah mandi dan berpakaian rapi, ia duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Wajah yang terlihat tua, dengan gigi tonggos dan keriput yang mulai muncul di sekitar matanya, seakan menegaskan usianya yang sudah menginjak 40 tahun. Namun, pagi itu, ada perasaan yang berbeda. "Ya Allah, bolehkah aku egois sedikit saja? Aku masih ingin merasakan menjadi wanita cantik, muda, dan diperlakukan dengan baik," pikirnya dalam hati. Tangannya, seolah tanpa berpikir, mulai mengambil bedak pemberian ibunya. Dengan perlahan, ia mengoleskannya ke wajahnya, berharap ada keajaiban. Seketika, seperti sihir, pantulan cermin berubah. Wajahnya yang keriput dan tua kini tampak muda dan cantik, seperti wanita berusia 25 tahun, penuh cahaya dan kepercayaan diri.
Siti menatap dirinya dengan rasa kagum, seakan ia melihat seorang wanita baru yang selama ini tak pernah ia kenal. Dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, Siti berjalan keluar menuju rumah nenek. Di jalan, ia merasakan tatapan tajam dari pemuda-pemuda dan bahkan beberapa wanita yang meliriknya dengan kekaguman. Senyum-senyum tulus dan pujian samar terdengar di sepanjang jalan, dan Siti merasa seakan ia adalah pusat perhatian. Setiap langkahnya terasa ringan, dan ia merasa seperti manusia baru. Semua orang yang melihatnya, baik pria maupun wanita, tersenyum dan kagum pada kecantikannya. Siti merasa hidupnya berubah dalam sekejap. Setibanya di rumah nenek, Siti melanjutkan pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Seperti biasa, ia mengurus nenek dengan perhatian dan kasih sayang. Hari itu, nenek tidur lebih lama dari biasanya, dan Siti memanfaatkan waktu untuk berkeliling rumah. Ia melihat beberapa bagian rumah yang bisa diperbaiki dan memutuskan untuk mengecek beberapa hal di luar rumah. Saat berjalan di halaman, ia bertemu dengan Pak Rudi yang tampak kebingungan, berdiri di dekat kandang ayam. Beberapa ayam terlihat lemas, dan Pak Rudi tampak bingung bagaimana cara mengurusnya, karena banyak yang sakit akibat virus yang menyebar. Siti mendekatinya dengan langkah yang tenang. "Pak Rudi, ada apa dengan ayam-ayam ini? Kenapa mereka bisa sakit?" tanyanya, memulai percakapan. Pak Rudi menatapnya dengan tatapan bingung. "Ya, Siti, saya bingung. Banyak ayam yang terkena virus, dan saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya harus cepat bertindak, kalau tidak bisa kehilangan banyak ternak." Mendengar itu, Siti merasa ingatannya kembali ke masa kecilnya, saat ayahnya, seorang PNS pertanian, sering mengajarinya cara mengurus ternak dan binatang. Tanpa ragu, Siti mulai memberikan penjelasan. "Pak Rudi, pertama-tama, pastikan kandang ayam selalu bersih dan kering. Virus ini biasanya menyebar lewat udara atau tempat yang kotor. Untuk ayam yang sakit, pisahkan mereka dari yang sehat dan beri obat untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Untuk pencegahan, beri vaksinasi rutin dan pastikan mereka mendapat cukup makan yang bergizi." Pak Rudi tertegun mendengar penjelasan itu. "Wah, saya tidak menyangka, Siti, kamu tahu banyak soal ternak. Ini sangat membantu," katanya dengan nada terkesima. "Saya kira hanya ahli pertanian yang tahu hal-hal seperti ini." "Terima kasih banyak." Siti tersenyum, merasa sedikit bangga bisa membantu Pak Rudi. "Tidak masalah, Pak Rudi. Ayah saya dulu sering mengajari hal-hal seperti ini. Semoga bisa membantu." Pak Rudi mengangguk, tampak sangat berterima kasih. "Siti, terima kasih banyak. Oh, bagaimana kabar Bibi Siti? Sudah membaik?" tanyanya dengan perhatian. Siti merasa sedikit terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. "Bibi saya sudah sedikit membaik, Pak Rudi, terima kasih sudah bertanya. Tapi, saya rasa lebih baik kalau Pak Rudi tidak langsung menjenguk Bibi. Bibi butuh istirahat dan belum siap untuk bertemu banyak orang." Pak Rudi terlihat ragu, namun akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, saya harap Bibi segera pulih sepenuhnya. Sampaikan salam saya untuk Bibi, ya." Siti merasa lega saat percakapan itu berakhir. Meskipun hatinya sedikit terguncang, ia berusaha untuk tetap menjaga keseimbangan. Ia tahu, jika Pak Rudi tahu bahwa ia sebenarnya bukan ponakan dari Bibi Siti, banyak hal yang bisa berubah. Ia harus menjaga jarak dan tetap memegang rahasia ini, bahkan jika itu membuatnya merasa semakin bingung tentang siapa dirinya sekarang. Setelah pertemuan dengan Pak Rudi, Siti kembali ke rumah nenek untuk melanjutkan tugasnya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang membingungkan. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang perubahan yang terjadi pada dirinya, dan apakah ini berarti hidupnya akan berubah selamanya. Pagi itu, Siti terkejut melihat Pak Rudi sudah menunggu di depan halaman rumah nenek. Wajahnya terlihat sumringah, penuh kebahagiaan. Tanpa berkata banyak, Pak Rudi langsung menyambut Siti dengan senyum lebar, dan dengan antusias menarik tangannya. Siti terkejut, merasa canggung karena belum pernah Pak Rudi begitu dekat dengannya. Tangannya dipegang erat oleh Pak Rudi, dan mereka berjalan menuju halaman belakang yang berisi kandang ayam. "Ada apa, Pak Rudi?" tanya Siti, merasa tidak nyaman karena pegangan tangan yang tidak terduga itu. Pak Rudi, yang seakan tidak sadar, tersenyum bahagia. "Siti,
Berkat masukan kamu kemarin, ayam-ayam saya banyak yang selamat. Terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana jika tidak ada saran dari kamu, kata Pak Rudi, tanpa melepaskan tangan Siti untuk sesaat, masih terbawa kebahagiaan. Siti tampak bingung dan sedikit kaget. Begitu sadar bahwa Pak Rudi memegang tangannya, ia menariknya perlahan, dan Pak Rudi segera melepaskannya dengan cepat. Maaf, Siti, saya terlalu bersemangat. Senang sekali ayam-ayam saya selamat berkat kamu, ujarnya dengan sedikit canggung, menyadari kesalahannya. Siti hanya tersenyum tipis, merasa sedikit bingung dengan situasi yang tiba-tiba berubah. Pak Rudi melanjutkan, saya ingin mulai usaha ternak ayam ini dengan serius. Kemarin saya mulai dengan 10 ekor ayam petelur, dan jika berhasil, saya berencana mencari lokasi baru dan mengembangkannya. Saya ingin melakukannya dengan cara yang benar. Siti mendengarkan dengan perhatian, lalu mengangguk. Pak Rudi, itu keputusan yang bagus. Saya yakin usaha itu bisa berkembang jika dikelola dengan baik. Namun, tiba-tiba Pak Rudi terlihat seperti teringat sesuatu. Oh iya, saya hampir lupa. Kamu harus mengurus nenekmu, ya? Saya merasa malu sudah mengganggu waktu kamu. Maafkan saya, Siti, kata Pak Rudi dengan ekspresi menyesal. Siti tersenyum, merasa tenang. Tidak apa-apa, Pak Rudi. Saya senang bisa membantu. Setelah percakapan singkat itu, Siti kembali menuju kamar nenek untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. Hati Siti terasa ringan, dan dia merasa seperti manusia baru. Ia senang bisa membantu Pak Rudi dan melihat ternak ayamnya selamat, namun yang lebih penting, perasaan dihargai itu membuatnya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Hari itu berlalu dengan cepat, dan saat Siti selesai bekerja, ia kembali ke ruang tamu. Seperti yang tak ia duga, Pak Rudi sudah menunggunya. Siti, bisa berbicara sebentar? Tanya Pak Rudi dengan wajah serius. Saya ingin meminta masukan dari kamu. Saya ingin tahu bagaimana caranya memulai usaha ternak ayam petelur untuk skala besar. Saya benar-benar ingin tahu pendapatmu. Siti merasa senang bisa membantu, dan dengan percaya diri, ia mulai menjelaskan. Pak Rudi, pertama-tama, kamu harus memastikan kualitas pakan dan kebersihan kandang. Jangan sampai ayam terkena penyakit karena lingkungan yang buruk. Kemudian, kamu harus melakukan vaksinasi dan pengecekan rutin. Juga, jika kamu ingin skala besar, kamu perlu mencari lokasi yang strategis dengan akses yang mudah untuk distribusi. Pak Rudi mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Siti, terkesan dengan pengetahuan dan kecerdasannya. Terima kasih banyak, Siti. Semua yang kamu katakan sangat membantu. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius, katanya dengan tulus. Mereka berbicara selama lebih dari 2 jam, dan Pak Rudi merasa semakin terinspirasi. Ketika waktu sudah berjalan lama, Pak Rudi merasa sedikit canggung. Siti, saya minta maaf sudah memakan waktu kamu. Tidak enak rasanya, tapi izinkan saya mengantar kamu pulang. Sebelum itu, apakah kamu mau makan di luar dulu? Saya ingin mengajak kamu untuk makan bersama, sebagai ucapan terima kasih atas semua bantuanmu. Siti terdiam sejenak, merasa bingung. Ia tidak menyangka Pak Rudi akan mengajaknya makan bersama, namun ada sesuatu dalam hatinya yang merasa nyaman dengan sikap Pak Rudi. Baiklah, Pak Rudi. Terima kasih, jawab Siti akhirnya, merasa senang namun sedikit ragu. Pak Rudi tersenyum lebar, merasa lega. Terima kasih, Siti. Saya senang bisa berbicara lebih banyak denganmu hari ini. Ayo, kita pergi makan bersama. Mereka berdua keluar dari rumah nenek, berjalan bersama dengan suasana yang lebih santai. Pak Rudi mengemudi mobilnya dengan hati yang lebih ringan, dan Siti merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, perasaan yang sulit ia ungkapkan. Sepertinya, hari itu bukan hanya tentang ternak ayam atau pekerjaan, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam, yang mungkin akan berkembang seiring berjalannya waktu. Malam itu, Siti terbaring di atas kasur, merenung panjang. Begitu banyak perasaan yang bercampur aduk dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita cantik, dihargai, dipandang penuh kagum oleh orang-orang di sekitarnya. Bedak pemberian ibunya,
yang selama ini ia simpan sebagai kenangan, telah memberikan perubahan yang luar biasa pada dirinya. Wajahnya yang dulu terlihat tua dan penuh keriput kini tampak muda dan cantik, seolah ia mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Namun, meskipun ia merasa senang dan dihargai, Siti juga merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ia menyadari bahwa dengan perubahan ini, ia mulai menjauh dari dirinya sendiri. Ia bukanlah wanita muda dengan wajah cantik yang dipuja-puja orang. Ia adalah Siti yang tua, dengan tubuh yang lelah, dengan sejarah hidup yang penuh pengorbanan. Hatinya tulus, dan ia tidak ingin menggunakan bedak itu sebagai alat untuk menutupi siapa dirinya. Ia takut, jika terus menggunakan bedak itu, ia akan terjebak dalam dunia yang bukan miliknya. Ia tidak ingin menyakiti hati Pak Rudi atau hatinya sendiri. Dengan perasaan berat, Siti memutuskan untuk berhenti menggunakan bedak itu. Ia tahu ini adalah langkah yang benar, meskipun ada rasa sedih yang menyelubungi hatinya. Ia akan kembali menjalani hidup dengan penampilan aslinya, meskipun itu berarti ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi muda dan cantik seperti sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bersyukur. Ia telah merasakan nikmatnya menjadi wanita cantik, meskipun hanya sekejap. Itu sudah cukup baginya. Keesokan harinya, Siti bekerja seperti biasa, namun kali ini dengan penampilan aslinya, seperti wanita berusia 40-an, dengan wajah yang kembali menunjukkan garis-garis usia. Ia merasa sedikit canggung, tetapi juga lega karena bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Pak Rudi sedang keluar kota untuk urusan keluarga, jadi Siti melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Di rumah nenek, suasana terasa berbeda. Pembantu rumah tangga yang biasa membantu Siti terlihat lebih ceria saat melihat Siti datang. "Oh, Bibi Siti, kamu sudah kembali sehat, ya? Senang sekali melihatmu baik-baik saja," seru pembantu itu dengan senyum lebar. Siti tersenyum, meskipun ada sedikit perasaan canggung. "Iya, saya sudah sembuh, terima kasih sudah peduli," jawabnya dengan lembut. Pembantu itu mengangguk dan kemudian bertanya, "Kemana si ponakan Bibi, ya? Saya kira dia masih di sini." Siti sedikit terkejut, namun segera menjawab dengan hati-hati, "Ponakan saya sudah kembali ke kampung, Mbak. Dia tidak bisa tinggal lama di sini." Pembantu itu tampak mengangguk, lalu kembali tersenyum. "Oh, begitu? Ya, saya senang kamu sudah kembali sehat, Bibi." Siti merasa lega bisa menjawab dengan tenang, meskipun hatinya sedikit bergetar. Ia melanjutkan pekerjaan seperti biasa, mengurus nenek dengan penuh perhatian. Namun, perasaan yang berbeda kini hadir dalam hatinya, perasaan yang tidak lagi diliputi oleh bayang-bayang kecantikan yang semu. Ia merasa lebih bebas, lebih diri sendiri, meskipun tak bisa menghindari perasaan kehilangan momen ketika ia merasakan kecantikan yang luar biasa itu. Siti melanjutkan hari-harinya dengan penuh kesabaran, mengurus nenek dengan penuh cinta, seperti yang selalu ia lakukan. Meski kadang rasa cemas dan kesedihan menghampiri, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia jalani. Keesokan harinya, Pak Rudi kembali setelah beberapa hari keluar kota. Begitu sampai di rumah, ia langsung berlari menuju kamar nenek, berharap bisa bertemu dengan Siti versi muda yang sudah membuatnya terkesima. Namun, ketika ia masuk, ia terhenti sejenak. Di sana, di depan matanya, bukanlah Siti yang tampak muda dan cantik, melainkan Siti yang biasa, wanita berusia 40-an dengan penampilan yang penuh kerutan dan wajah yang lelah. Pak Rudi tertegun, sejenak merasa kecewa. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tampak ceria. "Siti, saya minta maaf," ucapnya dengan sedikit gugup. "Saya terlalu bersemangat dan langsung berlari ke sini, berharap bisa bertemu dengan Siti yang muda." Ia menghela napas, mencoba menyembunyikan perasaan yang terlintas di wajahnya. Pak Rudi beralih menyapa Bibi Siti yang sedang duduk di kursi dekat tempat tidur nenek. "Bibi Siti, apa kabar? Saya dengar kamu sempat sakit, semoga sekarang sudah lebih baik," tanyanya dengan penuh perhatian. Siti merasakan degupan jantungnya bergetar lebih cepat. Ia berusaha menenangkan diri, tidak ingin memperlihatkan kegugupannya. "Iya, Pak Rudi, saya sudah sembuh. Terima kasih sudah bertanya," jawabnya dengan suara tenang, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan.
Siti diam-diam menatap Pak Rudi, mengagumi ketampanannya dalam hati. Ia merasa kagum dengan sikapnya yang sopan dan perhatian terhadap nenek dan bibi Siti, tetapi di sisi lain, ia juga sadar siapa dirinya. Ia bukan wanita muda yang bisa menarik perhatian Pak Rudi. Pak Rudi, yang masih terlihat sedikit bingung, melanjutkan, "Tapi, saya juga ingin tahu tentang Siti yang muda, apakah dia baik-baik saja?" Matanya penuh harapan, tetapi Siti merasa cemas. Ia tahu ia harus berbohong lagi. Dengan hati yang berat, Siti mengangguk dan berkata, "Siti muda, dia sudah kembali ke kampung, Pak Rudi. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Pak Rudi tampak sedikit kecewa mendengar jawaban itu, meskipun ia berusaha menutupi perasaannya. "Oh, begitu, saya paham," jawabnya, meskipun suara dan ekspresinya sedikit mencerminkan kekecewaan. Namun, Pak Rudi cepat mengalihkan perhatian dengan memberikan oleh-oleh. "Ini oleh-oleh dari perjalanan saya. Untuk Bibi Siti dan satu lagi untuk Siti muda," katanya sambil memberikan 2 bungkusan. Bibi Siti menerima oleh-oleh itu dengan senang hati, sementara Siti menatap bungkusan yang diberikan kepada Siti muda dengan hati yang berat. Pak Rudi kemudian berpamitan untuk kembali ke kamar kerjanya. Siti hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih, merasa sedikit bingung dengan perasaan yang terpendam dalam hatinya. Malam itu, setelah hari yang panjang, Siti kembali ke kontrakannya. Ia duduk di meja kecil, membuka bungkusan dari Pak Rudi. 1 bungkusan berisi makanan khas dari Jogja yang mengingatkannya pada kebersamaan yang sederhana namun penuh arti. Namun, bungkusan kedua berisi sebuah baju kebaya cantik yang jelas-jelas ditujukan untuk Siti versi muda. Melihat kebaya itu, air mata Siti mulai menetes. Ia tidak bisa menahan perasaan yang datang begitu saja. Siti merasa terjebak dalam kebohongan yang harus ia pertahankan. Di dalam hatinya, ia mulai menyukai Pak Rudi, pria yang baik hati, perhatian, dan tampan. Namun, ia sadar bahwa ia bukanlah wanita muda yang bisa membalas perasaan itu. Ia tahu siapa dirinya, seorang wanita yang telah berusia 40 tahun dengan penampilan yang jauh dari sempurna. Bedak pemberian ibunya hanya memberikan perubahan sementara, dan setelah itu, ia kembali menjadi Siti yang biasa. "Ibu, aku ingin menjadi cantik sedikit lebih lama," bisik Siti dalam hati, sambil menatap kebaya itu. Ia merasa begitu kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang lebih panjang, untuk menerima perhatian dari Pak Rudi, yang entah kenapa, mulai menyentuh hatinya. Tetapi, meskipun perasaan itu tumbuh, Siti sadar bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik penampilan yang bukan dirinya. Hatinya begitu berat, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaan yang semakin dalam ini. Pagi itu, setelah sarapan, Pak Rudi memanggil Bibi Siti ke ruang tamu. Wajahnya penuh kegembiraan, dan ia tampak ingin berbagi kabar baik. "Bibi, saya ingin menunjukkan hasil ternak ayam saya yang kecil ini. Berkat bantuan ponakan Bibi, ayam-ayam saya banyak yang berhasil dan sehat. Semua ini berkat nasihat yang sangat membantu dari ponakan Bibi," kata Pak Rudi dengan semangat, wajahnya berseri-seri. Siti hanya tersenyum, meskipun dalam hati ia merasa bangga. Ia merasa senang bisa membantu Pak Rudi, meskipun ia harus terus menyembunyikan identitas sebenarnya. Ia merasa lega mengetahui ternak ayam yang ia bantu rawat bisa berhasil. Pak Rudi melanjutkan, "Saya sudah menemukan lokasi untuk mengembangkan peternakan ayam petelur ini dengan skala besar. Rencana saya ingin mengajak ponakan Bibi Siti untuk menjadi penasihat saya. Pasti dengan pengalaman yang dimiliki, dia bisa memberikan banyak masukan." Siti merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu Pak Rudi menganggap ponakannya adalah orang yang sangat berkompeten, dan tawaran itu sangat menggugah hati. Tetapi, Pak Rudi melanjutkan, "Tapi saya sadar, ponakan Bibi pasti akan pulang ke kampung, kan? Menjalani hidup yang sangat mudah, jadi saya tidak ingin mengganggu keinginannya." Siti merasa sedikit lega, namun hatinya juga terasa berat. Ia tahu, meskipun Pak Rudi tertarik untuk melibatkan ponakannya, dia tidak akan pernah benar-benar bisa menjadi bagian dari dunia itu. Ia merasa terikat dengan kehidupannya yang sebenarnya, dan berusaha untuk menahan perasaan yang mulai tumbuh. Tiba-tiba, telepon Pak Rudi berbunyi,
mengalihkan perhatian mereka. Ia mengangkat telepon, dan wajahnya mulai berubah serius. "Ya, saya sedang mendengarkan. Apa masalahnya?" Pak Rudi bertanya, mendengarkan suara dari ujung telepon. Dari percakapan itu, Siti mendengar kata-kata yang membuatnya terkejut. "Kami belum mendapatkan supplier ayam petelur yang bagus. Banyak yang mengirim telur berkualitas rendah, dan kami butuh solusi cepat." Suara dari rekan bisnis Pak Rudi terdengar gelisah di ujung telepon. Bibi Siti yang mendengar percakapan itu merasa sedikit terganggu, namun ia tahu ini adalah kesempatan untuk membantu. Tanpa berpikir panjang, ia meminta izin untuk berbicara. "Pak Rudi, kalau boleh, saya ingin berbicara. Kebetulan saya memiliki kenalan yang merupakan supplier ayam petelur yang sangat bagus dan jujur. Mereka bisa menyediakan telur dengan kualitas terbaik." Pak Rudi terkejut dan menatap Bibi Siti dengan penuh perhatian. "Oh, itu bagus sekali. Bisa menjelaskan lebih lanjut?" tanya Pak Rudi, merasa tertarik. Bibi Siti tanpa sadar mulai menjelaskan secara rinci cara mendapatkan telur berkualitas bagus. Ia berbicara tentang teknik pemilihan ayam yang sehat, cara menjaga kebersihan kandang, dan jenis pakan yang terbaik untuk menghasilkan telur yang lebih baik. Cara Bibi Siti menjelaskan semuanya sangat terperinci dan terstruktur, hampir seperti penjelasan yang pernah diberikan oleh Siti versi muda, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Pak Rudi hanya diam terpaku, mendengarkan dengan seksama. Matanya tidak bisa lepas dari Bibi Siti yang sedang berbicara, dan ada rasa kagum yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh, seperti Siti muda masih ada di rumah itu, meskipun fisik yang ia lihat adalah Bibi Siti yang berusia lebih tua. Siti tiba-tiba terdiam. Ia sadar dengan sendirinya bahwa cara ia berbicara, cara ia menjelaskan, sama persis dengan cara Siti muda. Suasana tiba-tiba terasa semakin tegang, dan Siti, yang kini sadar bahwa dia telah memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak dia ungkapkan, berusaha menenangkan diri. Dengan cepat, ia berpura-pura untuk mengalihkan perhatian Pak Rudi. "Apa yang saya jelaskan tadi, Pak Rudi, bisa sangat membantu. Saya rasa, jika Anda berbicara langsung dengan supliernya, mereka bisa memenuhi kebutuhan Anda dengan lebih baik," ujar Siti dengan nada lebih tenang, sambil mencoba berpikir cepat. Namun, meskipun ia berbicara dengan hati-hati, Pak Rudi terlihat masih bingung, seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Siti merasa cemas. Dengan alasan ingin mengurus nenek, Siti berkata, "Pak Rudi, saya harus pergi ke kamar nenek, sepertinya dia baru saja bangun. Terima kasih atas percakapan ini." Siti menulis alamat supplier ayam petelur yang sudah ia ingat, kemudian menaruhnya di atas meja. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Pak Rudi yang masih duduk kebingungan. Dengan langkah cepat, Siti keluar dari ruangan, berpura-pura tidak peduli, meskipun di dalam hatinya, rasa cemas semakin dalam. Pak Rudi yang masih termenung, akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa detik, ia berdiri dan berjalan menuju kamar kantornya, merenung tentang kejadian tadi. Ada sesuatu yang berbeda dengan Bibi Siti, dan ia merasa seperti masih ada Siti muda yang hadir di rumah itu, meskipun ia tidak tahu bagaimana dan mengapa. Bersambung part 3.